Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum wa lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallimta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa bertatap muka walau hanya di sebuah link atau video saja. Tapi ini nikmat Allah yang saya syukuri teman-teman semua. Dan tak lupa salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, Nabi yang ingin sekali kita wajahnya lihat ya teman-teman, yaitu Rasulullah SAW. Baik, teman-teman hebat dari Majelis Taklim Musholah Puri Arsana ya. Saya mohon maaf sekali Iqbal tidak bisa hadir pada hari ini, padahal Iqbal sudah janji ingin kasih materi tentang praktek berwudu. Tapi karena sakit ya, kurang fit, jadi Iqbal belum bisa untuk kesana teman semua. Tapi insya Allah dengan materi kita hari ini kita bisa maksimal ya. Oke, siap, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Apa kabar? Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran. Alhamdulillah. Baik. Kita mulai teman-teman semua. Bab ini adalah bab tentang kejujuran teman-teman semua ya. Teman-teman harus jujur ya. Dimanapun teman-teman berada, teman-teman harus jujur. Nggak boleh sampai teman-teman berbohong ya teman semua ya, karena bohong ini adalah pangkal dari kejahatan teman semua. Kita akan lanjutkan bab soal kejujuran ya. Jadi bawa kejujuran kemanapun teman-teman berada ya. Sama orang tua harus jujur ya, sama teman harus jujur, dan sama Allah harus jujur, karena Allah melihat dan tahu apa yang kita lakukan ya, walaupun itu sembunyi dimanapun. Bahkan Allah tahu perbincangan apa yang dibincang oleh semut-semut hitam di dalam tanah ya. Allah tahu. Nah, teman-teman semua, kita ngomongin soal kejujuran teman-teman semua. Baik. Peristiwa ini, cerita kisah nyata yang harus teman-teman bisa ambil pelajarannya, ya. Jadi ceritanya begini teman-teman semua. Kisah ini tentang Khalifah Umar bin Khattab, ya, sahabat Nabi yang jadi pemimpin setelah Rasulullah wafat, dengan seorang gadis pemerah susu, ya, atau penjual susu, ya, gadis penjual susu. Oke, baik. Jadi pada waktu itu Umar bin Khattab, seorang pemimpin ini lagi jalan-jalan lah malam-malam gitu ya, jalan-jalan ke rumah-rumah warga, dan kemudian dia mendengar suara dua wanita sedang ngobrol teman-teman ya. Suara dua wanita sedang ngobrol ya, kedengeran lah sama Umar gitu loh. Nah, yang itu ibunya atau anaknya. Nah, ibunya penjual susu ini ngomong begini kepada anaknya, "Wahai putriku," nah gitu ya, "wahai putriku, cepatlah campurkan susu itu dengan air." Nah, gitu ya kata ibunya. Disuruh campurin susu dengan air ya. Jadi susu yang mau dijual biar kelihatan lebih banyak campur air gitu. Jadi biar makin banyak jualannya. Modalnya sedikit, nanti untungnya insya Allah jadi banyak. Gitu maksudnya. Jadi campurin air. Nah, kemudian gadis itu menjawab, "Umi," gitu. "Khalifah Umar melarang susu campuran buat dijual." Nah, gitu ya. Nah, apakah ibu nggak tahu? Itu perbuatan yang terlarang, nggak boleh, kata sang putri penjual atau gadis penjual susu itu pada ibunya. Bahas lagi sama ibunya gitu ya, "Umar nggak akan larang." Wow, Umar nggak akan larang, ngelarang kita, karena ia tidak mungkin mengetahui gitu perbuatan kita malam ini. Nggak tahu kalau kita mau nyampurin, Umar nggak ada kan gitu ya. Umar kan nggak ada, ngapain kamu takut? Udah campurin aja buat jualan biar makin banyak. Padahal Umar kan lagi di luar ya, lagi keliling, lagi dengerin gitu ya. Tapi kan dia nggak lihat Umar di mana. Jadi ibunya bilang, "Udah nggak tahu kok, Umar nggak tahu." Wah gitu ya. Perhatikan teman-teman semua, jawaban cerdas daripada seorang gadis penjual susu ya. Walaupun ibunya dia tetap melakukan sebuah jawaban yang sopan tapi mencerahkan buat ibunya gitu ya.
Namanya ibu kan pengen anaknya jualannya laku laris, ya, banyak untungnya. Tapi ternyata anaknya ini sudah terbekali oleh kejuran yang luar biasa dahsyat, masya Allah. Dia bilang begini, ketika disuruh campurkan air dengan susu gitu ya, biar lebih banyak susunya dicampur. Dia bilang begini, wahai ibu, perhatikan teman-teman semua. Wahai ibu, seandainya Umar tidak melihat kita, ya, tetapi Tuhannya Umar selalu melihat kita, ya, demi Allah, aku tidak akan mau melakukannya. Allah pasti melarang perbuatan itu. Masya Allah. Lihat jawabannya, ya. Dia bilang Umar emang gak ngeliat ibu, tapi Tuhannya Umar, Tuhannya kita semua, yang menciptakan Umar, yang menciptakan kita semua, yang memberikan rezeki kepada setiap keluarga, yaitu Allah Azza wa Jalla, tahu ibu apa yang kita lakukan. Masya Allah, ya. Tapi ini sopan ya disampaikannya, nggak marah-marah. Ini sopan kepada ibunya. Iya, keren banget gitu. Ini baru seorang anak yang dahsyat sekali, ya. Di luar kan tadi aku ceritakan Umar mendengar kan, Umar mendengar, oh, Umar langsung kaget, masya Allah. Umar kaget langsung ya, Umar langsung terharu di situ ya. Umar langsung terharu, matanya mulai berkaca-kaca gitu ya. Karena anak ini jujur banget gitu, anak perempuan ini jujur banget gitu, ya. Anak perempuan ini jujur, dan dia tuh jujur karena apa? Karena takut kepada Allah, luar biasa, ya. Ini luar biasa. Ini tidak mau melakukan perbuatan yang tercela walaupun ibunya mintanya gitu. Ibunya juga langsung kaget gitu, oh, gitu kan. Dan Umar cepat-cepat meninggalkan rumah itu, ya. Umar cepat-cepat meninggalkan rumah itu, ya. Langsung pergi gitu Umar, ya. Umar kemudian pergi dan memanggil Hashim, ya. Itu putranya yang sudah ingin menikah, gitu ya. Setelah menceritakan apa yang didengarnya, gitu, Umar langsung berucap kepada anaknya si Hashim ini, wahai anakku, wah, perhatikan. Umar langsung yakin sekali ini perempuan baik harus dijodohkan kepada anaknya, gitu ya. Wahai anakku, pergilah dan menikahlah dengan gadis itu yang tinggal di sana, ya, gadis penjual susu itu, sebab ia adalah seorang gadis yang takut kepada Allah. Perhatikan, seorang gadis yang takut kepada Allah. Ini langsung loh, Umar langsung ngomong gitu, merintahkan kepada anaknya, gitu ya. Semoga ia melahirkan anak yang soleh yang jadi pemimpin. Ini doa Umar, ya. Jadi ketika anaknya suruh menikah sama si gadis penjual susu, karena Umar berharap anaknya nanti, cucunya berarti, itu akan jadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, gitu. Karena ini yang kita pentingkan adalah mencari pemimpin yang amanah, teman-teman semua, gitu ya. Semoga nanti lahir ya pemimpin dari Puri Arsana hebat-hebat, masya Allah, amin ya robbal alamin. Ya, kemudian Asim kemudian menikah, ya. Asim anaknya Umar bin Khattab menikah dengan gadis miskin tadi, penjual susu tadi, ya, yang menjaga kejurannya. Nama gadis itu adalah Ummu Amarah, ya. Ummu Amarah, ya, Ummu Amarah, ya. Kemudian percaya atau enggak, ya, dari pernikahan itu lahirlah, ya, lahirlah putri mereka yang bernama Laila. Nah, perhatikan, ada seorang bayi dari pernikahan Asim dan penjual susu namanya Laila, ya. Gadis kecil yang lucu sekali, ya, yang sering dipanggil sebagai Ummu Hashim. Nah, dipanggil Ummu Hashim tuh si Laila itu, ya. Kemudian Ummu Hashim ini menikah. Nah, perhatikan, Ummu Hashim ini menikah dengan seorang tokoh juga namanya Abdul Aziz bin Marwan, ya. Abdul Aziz bin Marwan. Ini cucunya lagi gitu ya. Kemudian beliau melahirkan seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal, seorang khilafah yang dikenal sederhana dan bertakwa kepada Allah. Itu luar biasa. Jadi kejujuran, ya, kalau ketika disambungkan dengan kejujuran juga, ya, nanti akan melahirkan seorang generasi-generasi yang jujur, yang baik, yang hebat, yang takut karena Allah, gitu ya. Gak penting kaya, yang penting jujur, ya. Tapi insya Allah orang jujur pasti kaya. Kalau nggak kaya hartanya, dia kaya hatinya, ya. Tinggal tunggu waktu Allah kapan kayakan dia dengan kejujurannya, gitu teman-teman semua, ya. Semoga cerita ini bisa diambil hikmah teman-teman semua untuk poin kejujurannya, ya. Jadi ngaji itu kita bukan tinggi-tinggian level Quran Iqra-nya, tapi akhlak dan adabnya terjaga betul. Dan kejujuran adalah ciri khas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digelari Al-Amin, yaitu orang yang selalu berkata jujur.
Dan Ayah Iqbal harap teman-teman semua juga harus jujur dimanapun teman-teman berada, dengan siapapun teman-teman bergaul, dan tetap jaga akhlak terbaik teman-teman pada orang tua. Oke teman-teman, itu saja dari Ayah Iqbal. Kita ketemu lagi nanti hari Senin insya Allah di tatap muka offline ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Doakan kesembuhan supaya Ayah Iqbal kembali fit dan bisa ketemu kalian lagi. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.